Untuk lulus CPNS ini harus pakai orang dalam. Untuk lulus CPNS ini harus bayar. Di sini akan kujelaskan pengalaman pribadi aku sendiri dan pengalaman abangku sendiri untuk tes CPNS apakah bayar atau tidaknya. Ini kesempatan terakhir saya dan saya harus lulus. Ini kesempatan terakhir saya dan saya harus lulus. Ya, setelah 4 kali mencoba baru saya lulus untuk pertama kalinya dan luar biasa sekali. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku Randy Ratun Sinam. Di video kali ini sedikit aku berbagi pengalaman aku sendiri dan pengalaman kakakku atau abangku sendiri untuk tes CPNS ini. Karena banyak yang bertanya teman-teman kita, "Bang, untuk tes CPNS ini bayar berapa, Bang? Bang, untuk lulus CPNS ini bayar berapa, Bang? Bang, apakah harus ada orang dalam untuk lulus CPNS ini, Bang?" Itu pertanyaan banyak sekali yang bertanya seperti itu. Karena masih beranggapan orang-orang untuk lulus CPNS ini harus pakai orang dalam. Untuk lulus CPNS ini harus bayar. Di sini akan kujelaskan pengalaman pribadi aku sendiri dan pengalaman abangku sendiri untuk tes CPNS apakah bayar atau tidaknya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk tekan tombol like di bawah video ini agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, sedikit aku jelaskan pengalaman abangku ini 4 kali tes CPNS, baru 2019 lulus CPNS. Dari tahun 2013, 14, 18, dan 19 baru lulus. Itulah perjuangan abangku dan bagaimana nanti kita lihat videonya, bagaimana perjuangannya untuk tes CPNS, bagaimana pengalamannya untuk tes CPNS, bagaimana kok bisa lulus tes CPNS, apakah bayar atau tidak. Dan di sini aku juga berbagi pengalaman aku 1 kali tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM langsung lulus. Oke? Jadi tes 1 kali langsung lulus. Itu pun tidak bayar sama sekali. Dan aku yakin tes CPNS sekarang adalah murni kemampuan peserta sendiri. Itu yang aku alami. Dan aku tanya ke teman-teman yang lain juga, mereka juga tidak ada bayar sama sekali. Oke? Kita lihat pengalaman abangku ini 4 kali tes CPNS baru lulus 1 kali di tahun 2019 formasi guru. Oke, bagi kalian yang ingin tahu pengalaman dan memotivasi kalian, oke, kita lihat videonya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Astira Pratama dari Sumatera Barat. Saya lulus CPNS formasi 2019 di Kabupaten Pangandaran. Untuk riwayat hidupnya, saya lahir di Ambon, balitanya di Ambon, terus SD-nya di Padang. Selanjutnya dari tahun 95 sampai 2001. Selanjutnya SMA SMP-nya saya mondok di pesantren di Indramayu dari tahun 2001 sampai 2007. Untuk kuliah saya ngambil jurusan pendidikan matematika, lulus SPMB ketika itu di UPI Bandung tahun 2007. Lulus tahun 2011. Selanjutnya saya bekerja di instansi swasta dan mencoba peruntungan di CPNS yang ada gitu. Pertama kali saya ikutan itu di tahun 2013. Saya ikutan di Padang. Alhamdulillah saingannya sangat berat sekali ya, walaupun ngambil di pelosok juga. Masih banyak yang lebih besar daripada saya dan saya tidak lulus untuk pertama kalinya. Terus untuk kedua kalinya tahun 2014 saya mencoba juga, alhamdulillah tidak lulus juga. Tahun 2018 mencoba juga, alhamdulillah masih tidak lulus ya. Pantang menyerah, tetap selalu mencoba setiap ada kesempatan. Tahun 2019 walau rada pesimis, saya tetap mencoba, dorong semangat dari keluarga, dari orang tua, dan dari teman-teman sekalian, sehingga walaupun 2019 pembukaan bulan November ya, setelah itu tes SKD-nya di bulan Februari ya,
Alhamdulillah walaupun saingan berat-berat, saya bisa lolos ke SKB. Di formasi saya jurusan pendidikan matematika, guru matematika itu ada 2, satu per unit penempatan kerjanya, dan alhamdulillah saya bisa masuk ranking kelima dengan nilai poin 385 gitu. Saingan banyak lagi yang lebih tinggi gitu, yang lebih banyak maniak matematika gitu, lebih pintar-pintar. Terus setelah itu COVID, tidak ada kejelasan sampai kapan ditundanya tes SKB-nya. Baru kemudian saya tes SKB bulan September ya. Di gelombang-gelombang terakhir saya ngambil instansi pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Akhirnya sambil belajar selama sebulan penuh setelah pengumuman SKD akan dilaksanakan, alhamdulillah tidak nyangka sekali saya dari ranking kelima itu bisa menjadi ranking ke-1 gitu, dengan total poin 280 skala 400 untuk eksak, karena eksak soal SKB-nya hanya 80 soal gitu, 30 pedagogik dan 50 kemampuan bidang gitu. Alhamdulillah bisa lulus jadi ranking yang pertama, sedangkan yang lainnya jauh di bawah saya gitu. Tidak ada yang tidak mungkin, terus berusaha. Ketika tes saya juga sempat berkecil hati karena saya urutan kelima gitu, dan nggak nyangka ketika tes pun saya nilai 280 pun saya berkecil hati karena yang lain pasti di atas itu gitu. Setelah dilihat pengumumannya di rekapan nilainya di YouTube, diurutkan, alhamdulillah saya bisa jadi ranking pertama dari total pendaftar di formasi itu adalah 91 orang gitu. Nah, benar-benar suatu keajaiban sekali, dan untungnya saingan saya tidak ada yang serdik gitu. Kalau ada yang serdik, mungkin saya bisa jadi yang kedua gitu. Karena di unit pendapatan kerja saya itu ada 2 guru matematika yang diambil. Yang ranking satunya, yang tadinya SKD-nya ranking satunya, jadi turun ke ranking 2. Saya lulus tes itu dengan murni ya, tidak pakai macam-macam gitu, tidak ada macam-macam. Lulus tes murni, berjuang dari awal, dukungan orang tua, dukungan keluarga, anak-anak, dan teman-teman semuanya. Dengan sangat optimis saya harus lulus gitu ya, karena setiap tes saya harus menekankan kepada diri saya, ini kesempatan terakhir saya dan saya harus lulus. Ini kesempatan terakhir saya dan saya harus lulus. Ya, setelah 4 kali mencoba baru saya lulus untuk pertama kalinya, dan luar biasa sekali. Ini sebuah kado terindah yang bisa saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, termasuk mama saya, terus untuk istri tercinta dan anak-anak sekalian. Oke, sekian dulu. Teman-teman harus terus berjuang dan jangan patah semangat ya, dicoba lagi di tahun-tahun berikutnya, karena masih banyak kesempatan lain, dan pastikan kesempatan yang ada dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan berusaha dan berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pengalaman dari abangku sendiri, yaitu tes CPNS selama 4 kali di tahun 2019 baru lulus PNS formasi guru. Semoga video ini memotivasi kalian lebih berjuang lagi, karena kita misalnya gagal sekali, kita masih bisa ada kesempatan lagi. Kita harus memperbaiki diri, berlatih, belajar untuk tes selanjutnya atau untuk kesempatan selanjutnya. Karena ada rezeki orang ini berbeda-beda. Misalnya sekarang tahun ini belum rezeki, kalian di tahun besok belum tentu, mana tahu rezeki kalian. Jadi kalian harus memperbaiki diri, berlatih lagi, berjuang lagi. Kalau ada kesempatan, coba lagi. Dan jangan lupa kalian berdoa dan minta restu kepada kedua orang tua kalian. Kalau ada pertanyaan, komentar aja di video ini. Dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya. Semoga kalian menjadi lulus CPNS tahun selanjutnya. Oke? Dan aku Randy Atonsina. Sampai jumpa di video selanjutnya.